Aku Silva dan sama rekan Saya Safina Ramainaya. Nah, di sini kita sudah kedatangan seorang narasumber ya teman-teman ya, yang akan menceritakan kasus yang terjadi sama dia. Kita angkat kasus ini dari kasus fenomenologis ya. Kenapa kita ambil fenomenologis? Karena sesuai kejadian yang nyata yang dialami dengan si narasumber kita langsung juga, dan menjadi saksi juga si narasumber tersebut ya. Oke, sekarang kita perkenalkan diri dulu nih. Narasumber kita ada. Halo, aku Zahra. Oke, narasumber kita saat ini yaitu ada Kakak Zahra yang yang pernah mengalami sebuah kasus, Yaitu kasus pelecehan seksual. Tapi ini di sini aku sebagai dari kasus pribadi juga sebagai saksi dari kasus tersebut. Oke, baik. Oke, masuk ke sesi pertanyaan. Kepada Kak Zahra, aku boleh nanya sih, bagaimana awal mula terjadinya kekerasan seksual yang kakak sedang alami gitu? Oke, jadi kalau kasus ini sendiri awalnya itu dia tuh seorang pelatih ekstrakurikuler, yaitu ekskul pramuka di sekolah, yaitu sekolah SMP. Jadi kan kayak itu ketahuan banget masih di bawah umurnya kan. Iya. Jadi ini si pelatih ini melakukan kekerasan seksual berlandaskan kayak penyalahgunaan kekuasaan, karena dia ngerasa dia itu pelatih di situ. Jadi itu dia mau ngasih hukuman ke anak didiknya lewat kekerasan Cara seksual seperti itu. ya. Lalu tindakan apa sih yang si seorang pelatih ini kasih sama kakak pada saat itu? Tindakan pelecehan yang kakak alami pada saat itu? Oke, kalau ini mungkin dari jawaban sebagai saksi aja kali ya. Boleh. Jadi kakak kelas aku waktu SMP itu pernah, mohon maaf ya, kayak tali dalamannya tuh dicetekin gitu. Sama sama si pelatih ini. Itu dia sering banget kayak gitu. Berarti secara sengaja ya? Iya, sadar juga nih orangnya. Terus pernah juga yang aku dengar dia tuh minta video atau foto-foto porno ke kakak kelas itu, tapi emang ditolak sih, pasti kan. Dengan secara langsung atau di chat? Oh, chat pribadi? Iya. Tapi emang nggak dikasih karena emang nggak normal nggak sih kalau itu? Iya dong, sebagai seorang guru gitu kan. Lanjut, apa saja yang kakak alami dalam kehidupan sehari-hari setelah kekerasan seksual itu terjadi? Baik dari misalkan teman kakak lah cerita, yang si kakak kelas ini cerita atau gimana? Jadi kalau misalkan dari guru BK sendiri, guru BK-nya ini pernah ngomong kalau misalkan fokus si siswa ini nurun jauh banget, nilainya tuh jadi turun drastis. Mungkin karena terganggu juga Iya, kali sekolahnya, psikisnya, psikisnya. iya. Gimana sih yang namanya digituin tuh Iya, bakal kepikiran pastilah. gak sih? Iya. Apalagi nanti itu setiap minggu ketemu sama si pelatih itu. Jadi bakal ada trauma Ya. tersendiri gitu kan. Jadi emang kayak si guru BK-nya itu kayak bertanya-tanya gitu loh, kenapa sih nih nilainya bisa seturun ini? Katanya setelah tahu Faktor kasus apa itu, gitu ya. setelah tahu kasus itu ternyata jawabannya di situ. Berapa lama kira-kira kasus itu? Apakah selama masih bertemu si guru tersebut, atau emang cuma beberapa kali aja lalu ada yang aduan ke guru BK tersebut? Jadi tuh kasus ini sendiri kan aku juga ngalamin ya. Nah di aku tuh kasus terakhir. Oh. Setelah itu kan aku laporin ke Iya. pihak sekolah, terus kasusnya ditutup. Nah jadi tuh ternyata sebelum itu udah ada dari awal. Jadi kan pramuka di situ tuh udah 5 tahun pas waktu itu. Iya. Jadi selama 5 tahun belakangan Dari itu awal udah nggak ada beres. pelatih itu pun Iya. sudah tidak. Tapi emang selalu ditutupin karena emang nggak berani buat ngangkat kasus itu. Terus pas ketemu di kasus di tahunan aku baru kena pelatihnya. Terungkap ya, Iya. kasus sebenarnya kayak gimana. Karena emang menurut aku udah nggak beres Batas ya. pelatihnya. Kalau makin dilanjutin tuh pasti kedepannya bakal ada lagi kasus kayak gitu. Di usia berapa kakak mengalami kekerasan seksual tersebut? Berapa ya? SMP kelas SMP kelas 8. sekitar Berapa ya? Si 14 15. Ya, 14 15-an 15. Iya. Iya, ya nggak sih? Seangkatan kan? 13 14 ya kayaknya. 13 14 15. Kayak ya sekitar segitu deh. Pokoknya masa-masa puber lah ya, Iya, yang betul. harusnya emang dijaga. Bagaimana kakak memandang diri kakak setelah kekerasan seksual tersebut terjadi? Ya kalau memandang tuh jujur kalau pas waktu itu sendiri nggak kepikiran apa-apa karena kayak nggak ngerti. Iya nggak ngerti, Belum sumpah paham nggak ya, ngerti. belum Ya. Kayak apa Terus nih begini? ya pas mulai beranjak SMA nih kayak oh maksudnya ternyata itu. Karena dulu tuh si pelatih ini pernah ngomong kayak kan pas mau dihukum, kamu mau saya hukum apa? Aku bilang
terserah kakak aja, karena kan kayak nggak sopan, kayak gimana sih, nggak berani kan kayak mutusin hukuman sendiri. Ternyata si pelatihnya itu ngomong, saya sukanya maaf banget nih ya, enak-enak. Oh. Gitu gue nggak tahu, aku nggak tahu maksudnya ternyata ke situ. Jadi emang dulu belum paham, jadi nggak terlalu kepikiran gimana Dia kecuali ketemu si pelatih ini tuh takut gitu. Tapi nggak ada rasa takut sama sekali pada waktu itu. Takut sih takut, tapi nggak ya kepikiran gimana- saat gimana. yang dia sebutin itu ke situ gitu. Iya nggak kepikiran sama Karena sekali. belum ngerti juga Iya, kan. pas udah ngerti baru, ih jijik banget ya gue dulu kayak gitu. Belum paham. Cara menyikapinya tuh gimana sih kasus yang tadi kakak alami cerita itu? Kalau misalkan aku pribadi waktu itu nunggu kasusnya kayak lebih parah dari itu dulu baru dilaporin kan. Nah harusnya jangan kayak gitu. Iya, Kalau iya. misalkan udah kerasa banget nih, wah aneh nih si Udah nggak pembina benar. ini ya udah nggak benar, kayak udah melenceng dari tugas dia gitu. Mendingan langsung dilaporin aja, jangan nunggu parah dulu, karena kayak nunggu terlanjur tuh sama aja bohong nggak sih? Iya benar. Oke, kalau misalkan ada perubahan sikap gak sih setelah kejadian, sebelum dan sesudahnya setelah kejadian kasus tersebut? Ya, pasti ada ya, kayak yang tadi dibahas. Kalau dari kan waktu itu masih belajar, Masih berasa oh, iya. berasa banget nilainya turun karena kayak fokusnya kepecah Iya, antara pasti. takut belajar sama mikirin nih gimana sih nanti kalau misalkan ketemu sama pelatih itu lagi gitu. Iya, jadi ada kekhawatiran diri Iya, sendiri gitu ya. Jadi sikap yang berubah tuh dari cara belajarnya, dari fokusnya pecah lah pokoknya. tapi kayak lebih menyendiri gitu-gitu nggak? Biasanya kan kalau Enggak sih, karena emang di sekolah tuh mainnya sama dia lagi jadi mau nggak mau pasti kerangkul. Oh, Ketemu lagi. Iya. lingkungannya Kan juga emang kan kayak nggak terlalu menyudutkan gitu ya. Mereka karena nggak tahu apa-apa jadi masih ya udah gituin aja. Oh. Main kayak biasa. Apa saja perubahan sikap yang kakak alami? Ya itu sih kayak tadi nggak terlalu berasa kalau perubahan sikap ya. Tapi paling kayak nilainya Maksudnya doang. kayak ada yang signifikan gak selain nilai Nggak atau apa? Nggak ada. Karena emang nggak ngerti. Karena emang belum paham, Nah. cuma kayak masih kayak bayang-bayang aja. Cara menyikapi hal-hal yang mengganggu setelah peristiwa Nah. kekerasan. Lebih ke Enjoy aja Iya, atau enjoy aja. Tapi kayak ngelaporin. sosok lupa atau ngelaporin. Iya. Emang waktu Lebih- itu pas udah parah kan emang dilaporin kan. Hmm. Setelah itu ada sanksinya buat si pelatih itu. Oh, akhirnya pelatih itu disanksi, Iya. dikasih hukuman gitu lah. Iya. Kalau boleh tahu sanksinya apa tuh? Dikeluarin. Oh, Iya. Karena dari kepala sekolahnya tuh mikir kalau misalkan gak di-cut dari sekarang, kedepannya pasti bakal ada kasus kayak gitu Ada lagi. kasus baru-baru Iya. terus menerus. Tapi Dia nggak bakal sebelum- kapok. Sebelum kakak speak up nih, adakah yang sebelumnya juga speak up Nggak atau ada. belum ada? Gak ada. Justru itu terungkapnya tuh karena kan aku awalnya lapor ke kakak kelas, Iya. kakak kelas yang deket sama aku. Jadi dia tuh udah ngerasa, wah ternyata ini pelatih kayak gininya makin parah ya. Nggak beres Jadi, lah gitu iya, ya. si kakak kelas ini naikin ke guru pembinanya. Jadi kan pembina sama pelatih itu beda. Iya, iya, Pembina tuh iya, dari iya. sekolah. Ya. Jadi setelah pembina tahu, diceritain, ditanya di BK, ternyata ceritanya sama dan ternyata kasus itu tuh kemarin-kemarin udah ada, tapi emang nggak ada yang berani speak up. Mungkin ada ketakutan sendiri kan kalau speak up duluan Iya. ya. Bagaimana menyikapi pandangan orang-orang lain terhadap kakak? Menyikapinya gimana nih? Iya, pandangan yang lain nih. Tapi yang lain tuh sebenarnya tahu kalau nggak sih kalau kakak tuh mengalami itu sendiri? Enggak. Nggak ada yang tahu. Nggak ada. Atau kakak pernah cerita ke siapa? Ke teman dekat, teman sebangku? Itu setelah kasus itu dilaporin ke kakak kelas yang tadi dibilang, itu keesokan harinya baru cerita ke teman dekat dan mereka tuh kayak Iya, pandangan mereka gimana? kasihan, kayak Kasihan, nggak nyangka gitu kan? ya, kayak gimana sih, kok lu bisa gitu, maksudnya si pelatih ini kok Oh, bisa iya. giniin lu. Kaget juga. Tapi kenapa sih. yang lain juga nggak ada? Cuma ke kamu sama si kakak kelas yang sebelumnya Iya, itu aja. Yang lainnya nggak ngerasa apapun atau emang nggak speak up aja setahu kamu? Nggak speak up sih, karena mereka tuh kayaknya cerita ke angkatan bawahnya, ke teman-temannya, terus sampai kedengeran ke angkatan aku kan. Oh. Nah kemarin tuh pas ngelaporin kasus itu baru kedengeran, ternyata dia pelatih ini tuh emang dari dulu suka kayak gitu. Cuman emang ngerasa di gimana ya, lumrah gitu kali ya, dikiranya nggak parah-parah banget, padahal kan itu udah nggak wajar kan. Luar batas banget. Iya, dari narik-narik daleman tuh udah aneh banget. Iya, ngapain Tapi ya? nggak ada yang speak up Iya. gitu, herannya. Oke. Ada lagi nggak ya mau ditanyain? Nggak Nggak ada ya? cukup ya. Cukup ya. Mungkin teman-teman kita sudah banyak
yang kita tahu ya. Semoga ini bisa jadi pengalaman yang baik buat kita semua juga. Saya mengucapkan banyak terima kasih banyak banget nih Pada ya Kak Zahra, buat makasih Kakak juga Zahra waktunya. atas waktu dan keperhatiannya yang sudah diberikan untuk pada saat hari ini kita undang. Terus juga sudah menjawab beberapa pertanyaan yang kita sudah sempat tanyakan. Semoga apa yang pernah terjadi dapat jadi pelajaran buat kita semua ya teman-teman. Dan gak yang akan terulang lagi. Dan tidak ada lagi kejadian yang seperti ini baik di lingkungan pribadi ataupun di lingkungan teman-teman kita. Oke, baik, mungkin sudah cukup sesi wawancara kita pada hari ini. Terima kasih banyak untuk Kakak Zahra. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.